Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi tentang masalah akreditasi. Topik kita kali ini tentang pengendalian dokumen ya, bagian yang pertama bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Dalam pengendalian dokumen ya, ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang pengertian dokumen dan rekaman. Jadi nanti setelah Anda menonton video ini, diharapkan Anda paham apa itu yang dimaksud dokumen dan apa yang dimaksud rekaman. Juga akan kita jelaskan macam-macam dokumen dan contoh-contoh rekaman yang ada di FKTP ya, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, baik itu di puskesmas, di laboratorium, di klinik, maupun di unit donor darah. Juga akan kita jelaskan tentang macam-macam dokumen atau istilah dokumen yang ada dalam pengendalian dokumen. Jadi dalam pengendalian dokumen itu ada beberapa istilah dalam menyebut suatu dokumen, itu perlu Anda ketahui. Kemudian dalam pengendalian dokumen itu ada 7 tahap ya. 7 tahap yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu adalah mengkonsep dokumen. Jadi kalau kita mau membuat dokumen perlu dikonsep dulu ya, dengan laptop ya, dengan software ya, misalnya Word gitu, dikonsep ya. Kemudian setelah konsepnya jadi, kemudian diterbitkan ya, diterbitkan ya, dicetak, diterbitkan. Setelah itu, setelah diterbitkan perlu juga dicatat ya, perlu dicatat dokumen itu. Kemudian setelah itu perlu digandakan, jadi mungkin banyak bagian-bagian dari FKTP itu yang memerlukan dokumen itu, jadi perlu digandakan. Bagaimana caranya nanti kita jelaskan. Kemudian bagaimana caranya mendistribusikan ya, jadi setelah digandakan tadi kan perlu didistribusikan. Bagaimana caranya mendistribusikan nanti kita akan jelaskan. Juga dokumen itu perlu direvisi, jadi kalau dokumen itu dirubah tidak berlaku lagi ya, itu berarti perlu direvisi. Itu kita akan jelaskan bagaimana caranya merevisi. Dan yang terakhir adalah nanti dokumen itu perlu dimusnahkan jika telah disimpan lebih dari 5 tahun ya. Dokumen apa saja dan bagaimana caranya memusnahkan nanti akan kita jelaskan dalam proses pengendalian dokumen ini. Berikutnya adalah pengertian dokumen. Jadi yang dimaksud dokumen adalah data ya, yang memuat informasi penting yang terkait pelaksanaan kegiatan di FKTP ya. Yang termasuk dokumen itu adalah surat keputusan ya, biasanya disingkat dengan SK, kemudian SOP, standar operasional prosedur ya, jadi itu juga termasuk dokumen. Kemudian pedoman atau panduan ya, pedoman itu untuk banyak kegiatan, kalau panduan itu untuk satu kegiatan. Biasanya juga disebut dengan instruksi kerja ya. Kemudian KAK, kerangka ajuan kegiatan. Jadi ada 4 yang termasuk dokumen, itu adalah surat keputusan, SOP, pedoman ya, atau panduan, kemudian KAK. 4 dokumen inilah yang nanti perlu Bapak Ibu siapkan dalam pelaksanaan akreditasi di FKTP. Berikutnya tentang rekaman. Nah, apa yang dimaksud rekaman? Rekaman itu adalah catatan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau bukti bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan. Jadi kalau
Bapak Ibu telah mengerjakan suatu kegiatan di FKTP, buktinya itu kan harus ditulis. Nah, bukti tentang pelaksanaan kegiatan di FKTP itu disebut rekaman. Contohnya ya, yang termasuk rekaman itu adalah notulen. Jadi kalau kita mengadakan rapat ya, maka hasil rapat itu kan juga harus ditulis di notulen. Nah, notulen ini merupakan rekaman. Juga merupakan rekaman adalah monitoring. Jadi kalau kita melakukan monitoring, membawa checklist, kemudian telah diisi, telah ditandatangani, maka checklist yang telah diisi itu merupakan rekaman. Juga hasil evaluasi kinerja. Kalau kita melakukan evaluasi kinerja menggunakan format ya, format itu baik format analisis ya, format RTL ya, semuanya itu merupakan rekaman ya. Juga buku kegiatan. Jadi kalau saudara itu melakukan kegiatan di luar gedung, misalnya melakukan posyandu di Puskesmas atau melakukan kegiatan mobil unit di donor darah ya, di unit donor darah itu ya, maka kegiatan itu harus ditulis di buku kegiatan. Nah, buku kegiatan ini juga merupakan rekaman. Juga register. Jadi kalau di Puskesmas ada register KIA, ya register laboratorium ya, register pasien, register pendaftaran ya, semua register itu merupakan bukti kegiatan dan itu termasuk jenis rekaman. Juga termasuk rekaman adalah rekam medis ya. Ini ada di Puskesmas maupun di rumah sakit. Itu kalau yang menangani pasien itu gejalanya, pengobatannya ya, itu dicatat dalam suatu rekam medis dan itu juga merupakan bentuk dari rekaman. Nah, sampai di sini jadi Anda harus paham tentang bedanya dokumen dan rekaman. Macam dokumen ya, dalam pengendalian dokumen ya, ini ada perbedaan istilah ya, yang sering disebut ya di dalam mengendalikan dokumen ya, itu ada 5 ya. Jadi ada yang disebut dokumen asli, ada yang disebut dokumen master, ada yang disebut dokumen terkendali, ada yang disebut dokumen tidak terkendali, dan ada yang disebut dokumen kedaluarsa. Jadi dokumen yang 4 macam itu tadi itu bisa dikelompokkan, nanti ada yang namanya dokumen asli, ada yang namanya dokumen master, ada yang namanya dokumen terkendali, ada yang namanya dokumen tidak terkendali, dan ada yang namanya dokumen kedaluarsa. Ya. Yang pertama ya tentang mengkonsep dokumen. Jadi kalau kita mau membuat suatu dokumen, maka perlu dikonsep dulu ya. Dalam mengkonsep dokumen itu harus sesuai dengan tata naskah yang telah ditetapkan ya. Jadi sebelumnya kita membuat tata naskah. Jadi tata naskah tentang cara pembuatan SK, cara pembuatan SOP, cara pembuatan pedoman ya, cara pembuatan KAK. Dan kalau kita mau mengkonsep suatu dokumen harus sesuai dengan tata naskah itu ya. Dan format dokumen itu dalam satu unit FKTP itu harus seragam, tidak boleh di bagian KIA dan di bagian yang lain, itu bagian laboratorium itu formatnya tidak sama. Juga di UDD itu di bagian APTAP sama di bagian pemeriksaan IMLTD itu formatnya tidak sama, itu tidak boleh. Jadi dokumen itu pokoknya dalam satu unit itu harus seragam. Sebelum dicetak ya, konsep yang telah kita buat itu perlu dikoreksi ulang agar tidak ada kesalahan ya, baik itu kesalahan tulis ya, kesalahan tulis itu bisa tanggalnya atau bisa narasinya atau tidak sesuai formatnya. Itu sebelum dicetak perlu dikoreksi ulang ya.
diedit dulu sampai betul-betul sempurna, dan jika sudah sempurna tidak ada kesalahan lagi, baru dokumen itu siap untuk dicetak dan diterbitkan. Sekarang bagaimana caranya mencetak dan menerbitkan dokumen ya. Jadi konsep yang telah sempurna tadi kemudian kita cetak ya. Satu dokumen itu dicetak sebanyak 2 kali ya. Jadi dicetak 2 kali. Jadi yang pertama ini ya, print yang pertama ini akan kita jadikan dokumen asli. Kemudian print yang kedua ini kita jadikan dokumen master. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mencetak dokumen, yaitu dokumen itu dicetak 2 ya, cetak 2 seperti ini, 1 dan 2. Yang satunya akan dijadikan dokumen asli, sedang yang satunya lagi akan dijadikan dokumen master. Bagaimana caranya membuat dokumen asli dan dokumen master akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Cara membuat dokumen asli ya. Jadi dokumen yang sudah kita print tadi ya, kalau mau kita buat dokumen asli maka dokumen tadi ditandatangani basah. Yang dimaksud ditandatangani basah itu ditandatangani langsung dari ballpoint, jadi warnanya biru. Ini yang kita istilahkan dokumennya basah. Kemudian juga perlu di stempel basah. Nah, berarti stempel basah ya, langsung berarti stempel asli berarti masih berwarna biru juga. Jadi tanda tangannya warnanya biru, stempelnya warnanya biru. Kemudian pada ujung kiri di sebelah sini perlu di stempel asli. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini cara membuat dokumen asli ya. Jadi sekali lagi, tanda tangannya basah, stempelnya basah, kemudian di ujung ini di stempel asli. Ini adalah dokumen asli. Jumlahnya hanya 1, jadi dokumen asli hanya 1. Tidak boleh dokumen asli itu jumlahnya 2 atau lebih. Jadi jumlahnya hanya 1 dan disimpan di admin, di bagian koordinator pengendali dokumen ya. Dokumen asli ini tidak boleh keluar dari admin ya. Jadi kalau keluar nanti ada caranya ya. Jadi dokumen ini disimpan, tidak boleh keluar dari admin. Kemudian yang kedua adalah cara membuat dokumen master. Ya, ini bagaimana caranya membuat dokumen master ya. Yang pertama ditandatangani basah. Jadi ini tanda tangani basah seperti ini, berarti tanda tangannya biru ya. Kemudian tidak distempel. Jadi di sini tidak ada stempel, berarti hanya tanda tangan, tidak distempel, dan di sini tidak ada tulisan lain-lain. Berarti membuat dokumen master itu hanya setelah di print itu cukup ditandatangani ya, tanda tangan basah, tidak di stempel ya. Jumlahnya juga hanya 1 ya, disimpan di admin juga, dan ini digunakan untuk menggandakan dokumen. Jadi kalau dokumen itu perlu dibuat lebih dari 1, maka penggandaannya itu menggunakan dokumen master ini, bukan dokumen asli yang difotokopi lagi atau mencetak lagi, mengeprint lagi. Itu juga kurang tepat. Dalam pengendalian dokumen, untuk menggandakan dokumen itu adalah dengan cara memfotokopi dokumen master ya. Dan dokumen master ini juga tidak boleh keluar dari admin, dan ini disimpan di admin, lebih tepatnya di koordinator pengendali dokumen. Ya. Berikutnya dokumen terkendali. Nah, jika dokumen itu dibuat lebih dari 1 ya, maka dokumen itu dikopikan dari dokumen master. Nah, dokumen yang merupakan kopian dari dokumen master itu nanti ada 2 macam. Ada yang namanya dokumen terkendali dan dokumen tidak terkendali. Nah, untuk membedakan ya, apa bedanya dokumen terkendali dan dokumen tidak terkendali, itu kita jelaskan di sini ya. Kita mulai dari yang dokumen terkendali. Jadi untuk membuat dokumen terkendali ya, itu memfotokopi dari master boleh, dari master difotokopi ya. Jadi dari master difotokopi, berarti kalau difotokopi tanda tangannya ini menjadi kering ya.
tanda tangannya menjadi kering, kemudian stempelnya basah, berarti ini stempelnya basah berarti berwarna biru, jadi tanda tangannya kering, stempelnya basah. Kemudian di ujung kiri ini, di sini di stempel terkendali. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau setelah mengcopy dari dokumen master, sekali lagi berarti tanda tangannya sudah ada tetapi menjadi kering, warnanya menjadi hitam gini, kemudian di stempel basah warnanya biru, kemudian di ujung sini di stempel lagi terkendali. Ini yang namanya dokumen terkendali, dan jumlahnya itu harus sesuai dengan kebutuhan ya, dan dicatat. Ya, jadi dokumen ini harus dicatat ya, namanya terkendali itu dicatat. Jadi kita ngerti dokumen ini didistribusikan kemana aja. Jadi kalau kita memproduksi sebanyak 10 dokumen, kita harus paham 10 tadi kemana aja, itu dicatat. Ini yang dinamakan terkendali. Jadi yang namanya terkendali itu dicatat, dan di catatan itu kita tahu kemana didistribusikannya itu ya. Dan ini dokumen terkendali itu digunakan untuk kepentingan internal, berarti untuk kepentingan Puskesmas sendiri. Jadi untuk bagian KIA, bagian gizi ya, kemudian bagian laboratorium, bagian gudang, pokoknya untuk kepentingan internal itu sendiri. Kalau di UDD ya berarti bagian aptab ya, bagian seleksi donor, kemudian bagian laboratorium ya, bagian crossmed ya. Nah, itu semuanya untuk kepentingan internal sendiri. Jadi sekali lagi, dokumen terkendali itu dibuat untuk kepentingan internal. Kemudian dokumen tidak terkendali. Kalau membuat dokumen terkendali ya bisa di-copy dari dokumen terkendali. Berarti kalau dokumen terkendali di-copy itu berarti ini stempel terkendalinya ini akan menjadi kering, artinya berwarna hitam gini, tanda tangannya juga hitam, stempelnya juga hitam karena ini berupa fotokopian ya. Ya. Jadi tanda tangannya kering, stempelnya juga kering ya. Kemudian ini berupa fotokopian dokumen terkendali, berarti ada stempel terkendali ya, begini. Setelah itu di stempel tidak terkendali. Nah, berarti ini cara pembuatan dokumen terkendali. Selain cara ini bisa juga kita memfotokopi master. Berarti kalau fotokopi dari master, dokumennya ini kering, ini di stempel basah, kemudian di ujung sini di stempel tidak terkendali ya. Jumlahnya berapa yang tidak terkendali ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ada bagian luar dari instansi kita, dari yang memerlukan dokumen itu, maka itu diberikan dokumen terkendali ya. Dan bedanya dengan dokumen terkendali, kalau dokumen tidak terkendali itu tidak perlu dicatat didistribusikan kemana, jadi cukup dikasih aja ya, cukup dikasih serah terima pakai buku ekspedisi, jadi tapi tidak perlu dicatat di dalam sistem pengendalian dokumen ya. Jadi di dalam sistem pengendalian dokumen, dokumen tidak terkendali ini tidak perlu dicatat. Jadi sekali lagi saya pastikan bedanya dokumen terkendali dan tidak terkendali. Kalau dokumen terkendali itu dicatat dalam sistem pengendalian dokumen, dan kalau dokumen tidak terkendali itu tidak perlu dicatat. Dan ini digunakan untuk kepentingan eksternal, jadi untuk kepentingan di luar unit FKTP ya. Jadi misalnya mau diserahkan pada Pak Camat, mau diserahkan kepada kepala desa, atau yang lain-lain, kepala sekolah, pada perusahaan, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah dokumen kedaluarsa. Ya. Yang dimaksud dokumen kedaluarsa adalah dokumen yang sudah tidak dipakai lagi. Itu bisa berasal dari dokumen asli, bisa dari dokumen terkendali yang kedua-duanya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Kalau dokumen itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka disebut dokumen kedaluarsa. Bagaimana caranya mengendalikan? Ya,
dokumen itu perlu disestempel kedaluarsa di sini. Jadi, nah, gini ya, perlu disestempel gini. Jadi sudah ada tulisan kedaluarsa. Artinya dokumen kalau sudah ada stempelnya kedaluarsa, berarti dokumen ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan setelah itu perlu dicatat di admin. Yang perlu dicatat di sini adalah ini mulai kapan dokumen ini tidak berlaku lagi, ya. Jadi ini perlu dicatat di admin, ya. Sedangkan untuk pengendalian dokumen lainnya seperti bagaimana caranya mencatat dokumen, caranya menggandakan dokumen, caranya mendistribusikan dokumen, cara merevisi dokumen, dan cara memusnahkan dokumen, itu akan kita jelaskan di dalam pengendalian dokumen untuk bagian yang kedua. Ya. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Jadi untuk lebih paham lagi, nanti ikuti lagi penjelasan tentang pengendalian dokumen bagian yang kedua. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.